Perkenalkan, nama saya Noralin Cepuhan, NPM 1905030201 dari kelas 2B33, Universitas Quality. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas salah satu materi dari mata pelajaran matematika di SD, yang dimana materi pembelajarannya adalah tentang pecahan. Adapun tujuan pembelajarannya di sini adalah yang pertama, yaitu dengan memahami materi pecahan dalam video pembelajaran ini, siswa dapat mengenal, menyebutkan, dan menulis bentuk pecahan dengan baik. Yang kedua, dengan mengamati penjelasan dalam video ini, siswa mampu menyelesaikan berbagai bentuk operasi hitung pecahan dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menyederhanakan bentuk pecahan. Dan yang keempat atau yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan masalah dalam operasi hitung bentuk pecahan dengan baik. Materi yang kita bahas di sini adalah tentang pecahan. Nah, kita harus terlebih dahulu mengerti apa itu pecahan. Ya, jadi pengertian dari pecahan itu merupakan salah satu bentuk dalam ilmu matematika yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, jadi A itu disebut dengan pembilang, sedangkan B disebut penyebut. Dalam bentuk pecahan yang A per B tersebut ada ketentuan, yaitu di mana A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0, yang artinya B tidak boleh bernilai 0, karena jika B bernilai 0, setiap bilangan yang dibagikan dengan 0 hasilnya tak terdefinisikan. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk pecahan dalam matematika tersebut. Nah, bentuk yang pertama di sini adalah pecahan biasa, yang dimana pengertiannya, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari dua bilangan bulat. Pecahan biasa ditulis dalam bentuk A per B, yang dimana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan biasa tersebut dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, pecahan murni. Yang kedua, pecahan tidak murni. Yang pertama tadi ada pecahan murni. Nah, pecahan murni ini adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Sebagai contoh di sini kita ambil yang contohnya 1/5. Di sini pembilang yang bernilai 1 lebih kecil dari penyebut yang nilainya 5. Contoh yang kedua ada 3/4. Nah, 3/4 ini pembilangnya 3 lebih kecil dari penyebut yang bernilai 4. Pecahan biasa yang kedua tadi adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, jadi pecahan tidak murni ini merupakan kebalikan dari pecahan murni. Contohnya di sini ada 3/2. Yang artinya pembilang yang bernilai 3 lebih besar dari penyebut yang bernilai 2. Contohnya yang lain ada 4/3. Nah, artinya pembilang bernilai 4 lebih besar dari penyebut yang bernilai 3. Bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari gabungan bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, pecahan campuran itu ditulis dalam bentuk C A per B, yang dimana C adalah bilangan bulat dan A per B merupakan pecahan biasa. Contoh dari pecahan campuran yaitu 1/4, yang dimana 1 merupakan bilangan bulat dan 1/4 merupakan pecahan biasa. Contoh yang lain ada 2/1/2, di mana 2 merupakan bilangan bulat dan 1/2 merupakan pecahan biasa. Bentuk pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk pecahan yang memiliki penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Contoh dari pecahan desimal itu seperti ini. 0,1. Nah, 0,1 ini merupakan pecahan desimal yang berpenyebut 10. Contoh yang lain ada 0,25. 0,25 ini merupakan pecahan desimal yang memiliki penyebut bernilai 100. Bentuk pecahan yang keempat adalah pecahan persen. Pecahan
persen adalah bilangan pecahan yang memiliki penyebut khusus, yaitu 100. Pecahan persen ditulis dengan simbol persen atau bentuknya seperti ini. Nah, contoh dari pecahan persen tersebut adalah sebagai berikut. Misalkan 10%. 10% merupakan bentuk persen dari pecahan 10/100. Contoh yang lain, 25%. 25% merupakan bentuk persen dari pecahan 25/100. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengubah pecahan. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sebagai contoh, kita ambil di sini adalah 1/5. Nah, terlebih dahulu kita akan samakan penyebutnya. Jadi, agar penyebutnya 10, maka pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu dengan angka 2. Maka 1/5 sama dengan 1 dikali 2 per 5 dikali 2 sama dengan 2/10. Maka jika dibagikan hasilnya sama dengan 0,2. Jadi pecahan biasa 1/5 bentuk desimalnya adalah 0,2. Yang kedua adalah kebalikan dari bagian yang pertama, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sebagai contoh kita ambil di sini adalah 0,06. Kita lihat pada bilangan 0,06 bahwa di belakang koma ada 2 angka, yaitu 0 dan 6. Maka jika dia 2 angka di belakang koma, dia berpenyebut 100. Maka di sini 6/100. Dari angka 6/100 ini kita akan sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk menyederhanakan bilangan tersebut, kita bagikan dengan angka 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, sedangkan 10 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi, dari pecahan desimal 0,06, untuk pecahan biasanya adalah 3/50. Selanjutnya, kita akan mengubah pecahan ke bentuk persen. Sebagai contoh di sini, pecahan 1/2. 1/2 ini dalam bentuk pecahan biasa. Nah, terlebih dahulu kita harus membuat penyebutnya menjadi per 100. Kita kalikan dengan 50. Jadi, 1 dikali 50 per 2 dikali 50 sama dengan 50/100. Maka hasilnya sama dengan 50 atau 50%. Sebagai contoh lain dalam bentuk pecahan desimal ke bentuk persen, kita ambil 0,2. Maka 0,2 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, maka hasilnya 2/10. Karena 0,2 ada 1 di belakang koma, jadi dia per 10. Jadi kita kalikan agar penyebut per 100. Maka 2 dikali 10 per 10 dikali 10. Hasilnya 20/100 sama dengan 20 atau 20%. Selanjutnya adalah kebalikannya, yaitu mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa. Sebagai contoh, kita ambil di sini adalah 25%. Maka di sini kita mencari bentuk pecahan biasa dari 25%. Jadi karena persen merupakan per 100, maka 25% ini adalah 25/100. Maka dari 25/100 ini kita akan sederhanakan. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan 25. 25 bagi 25 hasilnya 1, sedangkan 100 bagi 25 hasilnya 4. Maka 25% adalah bentuk pecahan biasanya 1/4. Kita akan membahas operasi hitung pada pecahan. Yang pertama adalah operasi penjumlahan pecahan. Sebagai contoh kita ambil di sini 3/4 tambah 3/5. Maka untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita terlebih dahulu menghitung KPK dari penyebut pecahan, yaitu 4 dan 5. Maka KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengubah penyebut kedua pecahan tersebut menjadi per 20. Maka pecahan 3/4 sama-sama dikali 5
dan hasilnya 15/20, sedangkan pecahan 3/5 sama-sama dikali 4 yang hasilnya 12/20. Setelah menyamakan kedua pecahan tersebut, kita bisa langsung jumlahkan hasilnya. Maka 15/20 tambah 12/20 hasilnya 27/20, atau bisa kita ubah dalam bentuk pecahan campuran. 27 dibagi 20 hasilnya 1, sisanya 7. Sisa sebagai pembilang dan penyebut tetap 20. Jadi hasilnya 1/7/20. Selanjutnya adalah operasi pengurangan pecahan. Sebagai contoh kita ambil di sini adalah 3/4 dikurang 1/6. Maka langkah pertama ya adalah kita harus mengubah kedua penyebut dengan mencari KPK dari 4 dan 6. Hasil KPK-nya adalah 12. Maka untuk menyamakan penyebutnya, pecahan 3/4 sama-sama kita kalikan 3, dan pecahan 1/6 sama-sama kita kalikan dengan 2. Maka 3/4 dikurang 1/6 sama dengan 9/12 dikurang 2/12. 9 kurang 2 hasilnya 7, dan penyebut tetap 12. Jadi 3/4 dikurang 1/6 sama dengan 7/12. Selanjutnya ada operasi perkalian pecahan. Sebagai contoh, kita ambil di sini 2/3 kali 3/4. Maka untuk menyelesaikannya bisa langsung kita kalikan dengan cara pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Jadi 2 kali 3 per 3 dikali 4. 2 dikali 3 hasilnya 6, 3 dikali 4 hasilnya 12. Maka jawabannya 6/12. Dan yang terakhir adalah operasi pembagian pecahan. Sebagai contoh kita ambil di sini adalah 6 dibagi 2/3. Maka kita mencari jawabannya. 6 kita ubah dalam bentuk pecahan jadi 6/1. Kemudian pada pembagian bisa kita selesaikan dengan cara mengalikannya, asalkan pembaginya harus dibalikkan. Maka kita lihat di sini pembaginya adalah 2/3. Maka kebalikan dari 2/3 adalah 3/2. Jadi 6/1 dikali 3/2. Setelah sistemnya perkalian, bisa langsung kita kalikan dengan cara pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 6 kali 3 hasilnya 18, 1 dikali 2 hasilnya 2, hasilnya 18/2 sama dengan 9. Jadi 6 dibagi 2/3 sama dengan 9. Demikianlah pembelajaran kita mengenai materi pecahan. Apakah kalian sudah bisa mengerti? Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.